Baik, nah karena tadi pembahasannya UMKM, ya mungkin saya akan beralih ke pembicara berikutnya, ya yaitu Bapak Henry Tanjung ya, selaku Direktur Pasar Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Jadi mungkin di sini kami ingin tahu mungkin perspektif dari Bapak gitu ya, terkait mungkin bagaimana UMKM Indonesia ini dapat didorong untuk semakin berkembang, khususnya mungkin industri halal dan inklusi keuangan yang sifatnya Islami. Silakan Pak, terima kasih Pak. Saya boleh berdiri ya? Pak izin ya berdiri. Soalnya kalau duduk saya ngantuk gitu. Maaf ini Bapak kalian sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya banyak rezekinya, sehat badannya, kemudian bahagia hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saja. Saya bukan orang regulator ya. Saya praktisi juga saya akademisi. 14 tahun berkecimpung di dunia mikro dan kemudian di anggota Badan Wakaf Indonesia 2 periode. Kemudian di ekonomi syariah. Sekarang sebagai anggota pleno Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam sebagai Dewan Pakar. Saya mencoba untuk minta bantuan AI. Ya. Jadi saya minta bantuan AI, keywordnya tulisan Henry Tanjung tentang UMKM, industri halal dan inklusi keuangan. Munculnya ini ya, jadi mohon maaf saya bukan narsis gitu ya. Cuman saya lihat, loh kok judulnya begini gitu. Tapi saya coba lihat ya, ini AI ya, AI karena AI itu juga luar biasa ya. Jadi saya baca buku judulnya AI and the Economy, tulisan Robert Reich. Itu bagus sekali itu kalau sempat teman-teman baca itu ya. AI and the Economy, Robert Reich. Dia bilang ada yang harus dilakukan dengan AI ini, apa itu? Need for restructure of economy. Ya, bagus sekali. Saya sarankan untuk apa? Untuk dibaca. Ya, jadi Henry Tanjung's Insight on SMEs, Halal Industry and Islamic Financial Inclusion. Oke, next slide. Ini saya hanya bahas 2 saja, usaha kecil dan menengah, kemudian industri halal dan industri keuangan saya gabung jadi 1. Terus, next slide. Terus, nah ya, jadi UMKM ini ya mikro kecil menengah ini itu kontribusi ekonomi itu luar biasa. Ya. Di PNM misalnya ya, Permodalan Nasional Madani yang didirikan oleh yang namanya diabadikan di gedung ini, B.J. Habibie tahun 99. Kenapa PNM itu berdiri? Untuk orang-orang yang non-bankable. Iya, dan sekarang yang terlibat di dalam Permodalan Nasional Madani itu, yang untuk usaha-usaha mikro itu 14 juta lebih. Ya. Usaha-usaha mikro, bayangkan. Ya, jadi bagaimana Profesor Habibie berpikir untuk ekonomi ke depan itu luar biasa inovasinya. Kontribusi ekonominya pasti kuat. Kemudian yang kedua pengentasan kemiskinan. Ya, dengan usaha mikro itu terentaskan orang-orang miskin. Ya. Saya sudah 14 tahun jadi Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia misalnya. Anggota kami tidak sebanyak Permodalan Nasional Madani, hanya 250.000 orang. Ya, tetapi dari anggota itu yang berubah dari yang sangat miskin ya menjadi berhasil itu tidak sedikit, ribuan. Ya. Ribuan. Nah, kemudian yang ketiga diversifikasi pasar, ya. Jadi bagaimana UMKM itu mendorong variasi produk dan layanan, kemudian memberikan alternatif di pasar domestik maupun internasional. Next slide. Nah, tantangan yang dihadapi, ya, itu ada akses pendanaan. Walaupun tadi sudah dijawab sama Mbak Anita, ya, akses pendanaan ini sudah ada sekarang pelayanan yang sifatnya untuk UMKM, ya. Pemerintah menggulirkan ada namanya bantuan lewat pendanaan PIP, lewat koperasi, lewat segala macam ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena
usaha-usaha mikro itu jangan diajari usaha. Dia udah jago usaha. Apa? Modalnya nggak ada. Modalnya nggak ada. Mau pergi ke bank, bank minta jaminan. Minta kolateral. Apa jaminannya? Nggak ada. Makanya kalau untuk orang-orang mikro itu, kasih dia modal tanpa jaminan. Ya kan? Kita kan banyak belajar dulu dari Grameen Bank kan. Bahkan dulu Presiden SBY ketika itu 2007 ngundang Grameen Bank. Ya. Kebetulan saya dulu PPI-nya dari Asia Selatan. Ya, saya dulu di Pakistan cukup lama, master dan doktor bidang ekonomi Islam di International Islamic University Islamabad. Jadi saya banyak mendalami bagaimana budaya-budaya Asia Selatan itu dalam mengadaptasi yang namanya model-model pembiayaan mikro. Iya, kenapa? Karena pembiayaan mikro itu sosialnya itu sangat kuat, budayanya sangat kuat. Di tempat-tempat budaya yang namanya gotong orang itu kecil, sulit untuk berkembang. Ya. Nah, kemudian persaingan pasar, ya, dominasi perusahaan besar dan produk impor mempersulit UKM bersaing, apalagi jika UKM belum memiliki kemampuan pemasaran. Nah itu, untuk itulah kita perlu membina mereka. Ya, ini alhamdulillah Kementerian Perdagangan juga sudah menggalakkan ekspor lewat mereka ini. Kemudian inefisiensi operasional, ya, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia seringkali menjadi penghambat produktivitas. Ya itu kita akui. Ya, maka oleh karena itu kita buat pelatihan-pelatihan. Kami sendiri di Koperasi Syariah yang 250.000 anggotanya, kita rutin membuat pelatihan marketing, pelatihan apa. Bahkan mereka sekarang sudah menggunakan digital. Jadi kalau bank itu punya ada yang namanya Beyond, ada yang namanya Livin. Nah kita punya namanya BMI Online. Bayangkan sesama anggota beli bakso nggak pakai uang. Beli bakso, habis makan bakso apa? Berapa Pak nomor anggotanya? Cek langsung masuk gitu ya. Nah sekarang itu sudah mulai berjalan seperti itu. Next. Nah, strategi untuk mendukung IMF kebijakan pemerintah ya ini tentu ya tidak mungkin tanpa kebijakan ini bisa berkembang ya, subsidi, pelatihan, regulasi ya. Kemudian solusi keuangan ya. Nah, ini seperti pinjaman mikro dan crowdfunding. Nah, ini lagi tadi saya bincang-bincang sama Mbak Anita, crowdfunding juga sudah diatur ya. Tapi akan ada perubahan lagi ya, karena ada kripto tadi ya, keuangan-keuangan baru kemudian kripto. Nah ini juga sangat-sangat penting ya. Kemudian peningkatan kapasitas, pelatihan manajemen, legislasi dan lain-lain. Terus, next. Nah saya masuk yang kedua, industri halal ya. Gambaran umumnya itu, ini mencakup makanan, minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata. Tadi sudah digambarkan jelas oleh Profesor Taruna, karena saya tadi menyimak betul apa yang disampaikan oleh Profesor Taruna. Ya dulu saya ingat tahun 2009 saya sebelahan dengan Profesor Taruna panelis di Trisakti. Ya dulu kita buat I4 Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Ketika itu menterinya Pak Profesor Muhammad Nuh. Ya, jadi tadi reuni tipis-tipis lah dengan Prof Taruna. Kemudian signifikansinya produk halal tidak hanya menjadi keharusan religius tapi juga simbol kualitas. Begini ya teman-teman sekalian ya. Ketika kita memakan makanan yang tidak halal, itu konsekuensinya berat, ya. Beratnya apa? Doa-doa kita itu enggak diterima. Sekarang bayangkan kalau kita berdoa, ya Allah, semoga negara saya ini makmur. Allah senyum-senyum aja. Gimana? Hartamu harta haram, makanan haram, pakaian haram. Doa lagi, ya Allah, berikanlah keluarga kami keluarga yang baik. Itu beratnya di situ. Ya, jadi konsekuensinya tidak hanya tentang ekonomi, tentang cuan, tentang bisnis, opportunity, enggak. Tapi tentang itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya potensi global. Ya. Nah, dengan populasi Muslim terus meningkat, pasar halal berkembang bernilai triliunan dolar. Iya betul. Ya, kita ini penduduknya banyak sekali. Ya, apalagi Cina gitu ya, itu banyak sekali. India apalagi, ya, banyak sekali. Nah terus next. Nah bagaimana sinerginya antara industri halal dan keuangan Islam? Pertama harmoni prinsip. Ya, keduanya pada konsep yang syariah, fokus pada keadilan, kebersihan dan keberlanjutan yang mendorong ekonomi berbasis nilai.
Ya, Eh, saya Desember yang lalu saya ke Cina, ya, saya ke Guangzhou, ke Shenzhen. Ini tadi disebut juga oleh Profesor Arif ya, Shenzhen adalah kota inovasi. Saya pergi ke sana memang luar biasa ya. Tapi yang saya soroti itu adalah makanannya, ya. Nah di kota Shenzhen itu ada betul-betul halal food. Ya mereka declare loh halal food. Meskipun saya dari hotel harus jalan kaki 3 kilometer nggak apa-apa. Karena udaranya masih dingin gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi artinya apa? Artinya kita, wah ini luar biasa. Ya, Cina ini sudah betul-betul dia declare ya. Ada halal food, ada berarti ada tidak halal food gitu kan. Ya. Nah jadi itu. Yang kedua pendanaan yang sesuai. Nah keuangan Islam melakukan sumber dana modal yang berbasis bebas riba, bebas spekulasi ya. Mendukung pertumbuhan usaha kecil dalam sistem dalam ekosistem yang halal. Yang ketiga ekosistem yang terpadu, kombinasi industrial dan keuangan Islam memperkuat rantai pasok global melalui solusi logistik, sertifikasi dan pembiayaan berbasis syariah. Nah, sertifikasi halal juga sekarang sudah luar biasa. Tidak hanya kalau kita lihat ya, halal ini kan pertama kan ada di Thailand pertama itu oleh Profesor Winay Dahlan, cucunya Ki Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Ya, nah kebetulan 2018 saya menjadi reviewer di konferensi internasional di Thailand. Itu dia sudah sangat kencang ya. Nah kita ini ya terima kasih banyak yang luar biasa kepada Profesor Dr. Aisyah Girindra, pendiri BP POM. Ya, karena dengan beliaulah Indonesia ini kemudian dikenal sebagai negara halal dunia. Ya, Indonesia negara pertama yang mendeklar tentang halal food. Ya, negara lain nggak ada. Alhamdulillah sampai saat ini kemudian diteruskan oleh Ketua BP POM Prof. Taruna. Ya, ini akan menjadi PR kita ke depan. Bagaimana kita mengembangkan tidak hanya food semua, ya, kosmetik lah segala macam lah. Bagaimana supaya dia menjadi halal, ya. Terus, nah inklusi keuangan tadi ya, fokus pada yang kurang terlayani, pada yang non bankable. Ya, meskipun dalam Islam tidak hanya harus bisnis. Bisa saja berupa charity, zakat misalnya. Zakat untuk siapa? Pertama itu untuk fakir miskin zakat itu. Jadi kalau kita punya zakat 1.800 triliun, pertama yang berhak itu untuk fakir miskin. Balik enggak? Bisnis enggak? No. Just giving, charity. Dengan itu mereka bisa berkembang, baru mereka dikasih bisnis. Ya. Nah di Koperasi Syariah yang saya jadi ketua pengawasnya, kita buat model 5 instrumen. Pertama kita kasih dulu dia semacam zakat. Kalau yang sangat miskin kita kasih dia dulu, bisa dia makan, bisa dia kerja, sudah cukup bagus. Yang kedua baru kita kasih dia pembiayaan yang tanpa adanya margin. Yang ketiga baru dia kasih pembiayaan yang bisnis, yang keempat baru dia investasi, yang kelima baru dia menabung dengan di tempat kita gitu. Ya, jadi ini adalah step-step bagaimana kita mendidik mereka untuk mereka bisa self help gitu ya. Kemudian alat-alat pemberdayaan. Nah, instrumen seperti wakaf ya. Wakaf ini potensinya luar biasa, 1.800 triliun. Dan kalau kita lihat sekarang ini, Muhammadiyah itu namanya sekolahnya, rumah sakitnya, hampir semuanya wakaf. NU, pesantren-pesantrennya, ratusan ribu pesantrennya, semuanya wakaf. Ya, jadi kalau kita bicara wakaf, harusnya Indonesia ini menjadi negara wakaf terbesar dunia. Ya, saya sudah berkeliling lah ke negara-negara tentang wakaf ya, karena saya 2 periode di Badan Wakaf Indonesia. Jadi artinya apa? Ketika saya bandingkan wakaf di Indonesia, wakaf di Turki, wakaf di Saudi, di mana-mana, kita ini luar biasa. Ya, coba kalau kita misalkan sekolahnya gratis, apa enggak dari wakaf itu? Ya, cuman tidak disebut dengan wakaf, ya disebut dengan istilah-istilah lain. Kalau di luar negeri namanya endowment fund, ya kan? LPDP kan sebenarnya konsep wakaf. Profesor Nuh cerita ketika dia menteri, dia gagas itu 2014. Dia tabungin. Alhamdulillah berangkat. Begitu berangkat pertama, apa? Siapa yang berangkat pertama? Anak tukang becak dari Semarang yang kuliah di Inggris. Begitu ditayangkan di video kan Presiden SBY nangis, Pak Nuh juga nangis. Anak tukang becak. Ya. Nah, ini juga adalah hal yang penting untuk kita perhatikan. Next. Inovasi digital. Ya. Oke, barangkali itu aja ya karena hanya 10 menit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih
atas penjelasannya, Pak. Ya, jadi memang ini menambahkan juga dari tadi ya tentang prinsip terkait ekonomi, UMKM gitu ya. Jadi mungkin di sini terkait dengan konsep halal industri dan juga mungkin terkait inklusi finansial Muslim.